Shalom adik-adikku, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya hari ini? Kak Dora lihat pasti luar biasa semuanya ya. Semuanya sehat pastinya ya. Kak Dora lihat dari kamera semuanya sudah siap untuk memulai ibadah kita hari ini. Nah, Kak Dora mau ajak kita siapkan diri kita untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita ambil saat teduh ya. Saat teduh kita mulai. Ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini Kak Dora buka dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kak Dora mau ajak kita semua angkat satu pujian, Ku Mau Cinta Yesus. Kita mau ingat bagaimana satu minggu ini Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Banyak hal yang terjadi dalam seminggu ini yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, membentuk kita hingga sekarang ini. Itu semua karena pertolongan Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan mari hari ini Kak Dora ajak kita semua menyatakan dengan sungguh kita mau mencintai Yesus kita. Bukan hanya karena berkatnya, tapi karena penyertaannya dalam hidup kita. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sama-sama katakan ya Aba Bapa. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita angkat pujian ini sekali lagi dengan lebih sungguh, dengan sikap berdoa kita nyatakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kak Dora ajak kita semua untuk berdoa bersama. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk pertolongan Tuhan bagi kami. Benar ya Bapa, meskipun badai silih berganti dalam hidup kami, tapi kami ingat selalu ada Bapa yang begitu mengasihi kami. Ada Bapa yang begitu mencintai kami. Ada Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Itu adalah Bapa kami yang di surga. Tuhan, pimpinlah ibadah kami pada hari ini. Biarlah ibadah ini ya Bapa boleh jadi satu kekuatan bagi kami, mengingat bagaimana Yesus begitu mengasihi kami, dan kami siap melangkah menjalani kehidupan kami bersama dengan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, adik-adik semuanya, ayo kita bagi berdiri dong. Kak Dora mau ajak kita nyanyi sebuah lagu.
Ini lagunya udah lama sih, ya ceritanya kita nostalgia ya. Nah, lagunya udah lama, judulnya Saatnya Berkembang. Dulu mungkin hidup kita rasanya, aduh Kak Dora, gak enak banget tahu, aku ini dari keluarga yang broken, aku dari keluarga yang biasa-biasa aja, aku sering ngelakuin hal-hal yang salah. Tapi ingat, kita semua ini adalah anak-anaknya Tuhan. Ketika kita memilih untuk ikut Tuhan, kita harus siap untuk berkembang adik-adik semua. Hidup kita tidak sama lagi seperti yang dulu karena kita punya Kristus di dalam hidup kita. Yuk sama-sama kita nyanyikan lagu Saatnya Berkembang. Bagai bintang yang tak bersinar hidupku dulu, seumpama pohon yang tak berbuah hidupku dulu, laksana pelita yang tak menyala, begitulah hatiku dulu. Sungguh tak kusangka takjub kasih setianya, jadi baru. Sama-sama katakan, Tuhan jadikanku indah, Tuhan jadikanku bintang, Tuhan jadikanku terang, Tuhan membakar hatiku, aku mau bangkit. Tuhan buatku bersinar, Tuhan buatku bercahaya, Tuhan nyalakan pelitaku, aku mau bangkit. Saatnya berkembang, bagai bintang yang tak bersinar hidupku dulu, seumpama pohon yang tak berbuah hidupku dulu, laksana pelita yang tak menyala, begitulah hatiku dulu. Sangka takjub kasih setianya, Bapa ubahkanku, aku jadi baru. Tuhan jadikanku bintang, Tuhan jadikanku bintang, Tuhan jadikanku terang, Tuhan membakar hatiku, aku mau bangkit. Tuhan buatku bersinar, Tuhan buatku bercahaya, Tuhan nyalakan pelitaku, aku mau bangkit. Saatnya berkembang. Ingat ya adik-adik, apapun masa lalumu, ingat bahwa kamu adalah anak Tuhan. Saatnya berkembang bersama dengan Tuhan. Oke? Nah, Kak Dora mau ajak kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak-kakak sekolah minggunya. Kak Dora mau ajak kita semua nyanyi lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar bukan hanya sekedar berlalu begitu saja adik-adik semua, tapi firman Tuhan benar-benar boleh kita simpan dalam hati kita dan kita lakukan. Tidak ada ruginya, karena justru firman Tuhan itulah nafas kehidupan setiap orang percaya. Kita nyanyikan lagu ini ya. Dengan sungguh-sungguh katakan, siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu.
dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik kelas besar yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kita sama-sama kembali mau mempelajari beberapa firman Tuhan dari firman Tuhan hari ini ya, terutama untuk sekolah minggu kelas besar. Nah saat ini akan belajar firman Tuhan bersama dengan Kak Chandra. Ya, sebelumnya mari bersama-sama persiapkan hati, kita mau berdoa. Kita mau mohon pimpinan Tuhan supaya kita bisa mengerti, memahami, bahkan kita bisa melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. Berterima kasih karena Tuhan memberikan kami waktu, kesempatan untuk mendengar firman Tuhan, untuk belajar firman Tuhan. Bapa, berkatilah kami supaya hati kami siap. Tuhan pimpin kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan yang akan disampaikan oleh guru sekolah minggu kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik sekolah minggu kelas besar, Kak Chandra mau tanya, coba satu Alkitab yang di dalamnya ada banyak sekali simbol-simbol atau penggambaran-penggambaran yang mungkin kadang terdengar asing. Ayo siapa yang tahu kira-kira itu kitab apa ya? Iya, itu adalah kitab Wahyu. Ya, kalau kita dengar kitab Wahyu adik-adik ya, di dalam kitab Wahyu itu kita sering sekali mendengar bahkan membaca ya, maksudnya membaca bagian-bagian yang di dalamnya itu banyak sekali simbol-simbol yang bahkan mungkin kita nggak paham itu maksudnya apa sih gitu. Nah saat ini Kak Chandra sih bukan mau menjelaskan arti simbol itu satu persatu ya adik-adik. Jadi nanti adik-adik bisa baca di rumah di dalam Alkitabnya. Jadi Alkitab tentang Wahyu itu ada banyak yang menceritakan tentang seperti itu. Nah tapi saat ini Kak Chandra akan menjelaskan kitab Wahyu secara gambarannya secara umum. Nah adik-adik di rumah, siapa di antara kalian yang sudah pernah membaca kitab Wahyu dari awal sampai akhir? Ya mungkin ada di antara adik-adik di rumah yang sudah pernah baca kitab Wahyu dari awal sampai akhir. Tapi pernah gak sih kalian kepikir begini, untuk apa sih kitab Wahyu itu ditulis? Ya, untuk apa sih kitab Wahyu itu harus ditulis dengan banyak sekali simbol? Atau mungkin kadang kita ada orang-orang tertentu yang kalau mau baca kitab Wahyu itu rasanya takut, serem gitu. Karena beda dengan kitab-kitab yang lain. Nah, kitab Wahyu secara umum itu menegaskan kepada para pembacanya. Ya pembacanya siapa? Bisa Kak Chandra, bisa adik-adik sekalian, bisa orang tua kita, dan semua umat yang percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang selalu menang dalam mengatasi segala sesuatu. Jadi kitab Wahyu menegaskan bahwa Tuhan Yesus adalah Allah di atas segala Allah. Nah lalu adik-adik, siapa sih yang menulis kitab Wahyu itu? Ya adik-adik, kitab Wahyu itu ditulis oleh seorang yang sangat beriman kepada Tuhan, seorang yang percaya kepada Tuhan, yaitu Yohanes. Nah adik-adik, Yohanes adalah seorang yang menulis kitab Wahyu ini. Dan pada waktu itu ketika Yohanes ini menulis kitab Wahyu, dia menulis kitab Wahyu itu di satu pulau yang namanya adalah Pulau Patmos. Nah adik-adik, tapi ketika kita dengar kata pulau, jangan membayangkan kalau pulaunya itu seperti Pulau Bali, mungkin Raja Ampat atau pulau-pulau lain yang pernah kita datangi yang bagus-bagus, yang indah-indah ya. Karena Pulau Patmos ini adalah pulau yang
dipakai untuk mengasingkan orang-orang yang dibuang. Nah, orang-orang yang dibuang oleh pemerintahan Yunani Romawi pada waktu itu adik-adik. Jadi tempat itu adalah pulau yang kering, pulau yang tandus, pulau yang nggak bagus seperti pulau-pulau yang mungkin ada di bayangan kita, ya. Jadi orang-orang yang dirasa sebagai musuh dari atau orang-orang yang tidak disukai oleh pemerintahan Romawi, Yunani Romawi pada waktu itu, mereka akan dibuang di pulau itu. Nah, salah satunya adalah Yohanes. Nah, waktu itu sebelum Yohanes diasingkan ke Pulau Patmos atau dibuang ke sana, Yohanes juga sudah mengalami banyak sekali penderitaan. Jadi pada waktu itu, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang beriman kepada Tuhan Yesus, yang mengaku dirinya sebagai orang Kristen, orang percaya Tuhan Yesus, mereka akan mengalami banyak sekali penderitaan adik-adik. Jadi mereka itu disiksa, bahkan mereka itu juga mengalami banyak tekanan-tekanan yang supaya menggoncang iman mereka adik-adik. Nah, salah satunya adalah Yohanes. Jadi jangan berpikir cuma Yohanes doang ya, tapi ada banyak sekali orang percaya yang mengalami penyiksaan dan penderitaan pada waktu itu. Tapi salah satunya adalah Yohanes. Dan pada waktu itu ketika Yohanes sedang ada di Pulau Patmos, Tuhan menunjukkan satu penglihatan kepada Yohanes, dan itulah yang pada akhirnya ditulis menjadi kitab Wahyu. Nah, adik-adik, kenapa kitab Wahyu ditulis? Kitab Wahyu itu berisi banyak sekali hal yang membuat kita sebagai pembacanya itu bisa merasakan penghiburan dari Tuhan. Kita diingatkan kembali bahwa hidup manusia itu ada akhirnya, ada masa berakhirnya adik-adik. Jadi kitab Wahyu itu mengingatkan setiap umat manusia sebenarnya, tapi secara khusus kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa suatu saat hidup manusia itu akan berakhir. Bahkan bukan cuma hidup manusia, tapi juga adalah alam semesta dunia ini semuanya akan berakhir. Nah, itu menjadi satu pengingat bagi kita, yang mengingatkan kita supaya kita bisa mempergunakan hidup kita sebaik mungkin. Mempergunakan hidup sebaik mungkin, mempergunakan waktu dengan penuh tanggung jawab. Kenapa? Karena segala sesuatu yang kita lakukan akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Nah, lalu tadi Kak Chandra bilang, kok maksudnya di dalam Alkitab yang Wahyu ini sulit dimengerti karena banyak simbol-simbol. Nah, adik-adik, kalau kita baca kitab Wahyu itu menghibur orang-orang yang percaya kepada Tuhan, terutama ketika mereka menghadapi banyak sekali penderitaan. Penderitaan itu ada banyak. Mungkin kalau pada waktu itu penderitaan mereka itu karena mereka percaya Tuhan, jadi mereka disiksa, mereka mengalami penganiayaan. Nah, tapi saat ini pun ada banyak orang-orang percaya yang juga mengalami kesulitan, penderitaan di dalam hidup orang percaya. Tapi kita ingat lagi bahwa penderitaan kita juga tidak kekal. Penderitaan yang kita alami, penderitaan yang orang Kristen alami juga akan ada masanya nanti. Setiap orang yang bertahan dalam penderitaan itu dengan tetap percaya kepada Tuhan, dengan tetap mempertahankan imannya kepada Tuhan Yesus, nah mereka adalah orang-orang yang akan menang bersama dengan Tuhan pada akhirnya nanti. Nah, kalau kita baca firman Tuhan di dalam kitab Wahyu, kita diingatkan lagi bahwa nanti akan ada masanya Tuhan Yesus akan datang ke dalam dunia untuk yang kedua kali adik-adik. Jadi ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, itu adalah kemenangan kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan. Itu adalah penghiburan yang besar untuk hati kita, untuk hidup setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi ingat tadi, selain menghibur, tetapi firman Tuhan dalam kitab Wahyu juga mengingatkan kita supaya sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, karena kita tahu Tuhan akan datang untuk kedua kalinya menjemput orang yang beriman kepada Tuhan. Sekarang ini ketika kita diberi kesempatan untuk hidup di hadapan Tuhan, kita harus mempergunakan hidup kita dengan baik, mempergunakan waktu dengan penuh tanggung jawab. Jadi kalau kita punya kesempatan untuk berdoa, punya kesempatan baca firman Tuhan, baca firman Tuhan. Dikasih kesempatan untuk mengasihi orang-orang di sekitar kita, kita harus kasihi. Kalau kita lihat teman-teman di sekitar kita, orang-orang di sekitar kita, mereka melakukan yang tidak baik, apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan?
kita mengingatkan mereka dan kita tidak ikut terjun ke dalam kehidupan yang tidak baik seperti yang dilakukan oleh orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, nanti kita akan bersama-sama membahas firman Tuhan dari Wahyu bersama-sama di dalam grup kita di video call kita. Jadi nanti Kak Canda berharap adik-adik bisa mengikutinya dengan baik. Nah, supaya kita sama-sama bisa paham ya firman Tuhan dari hari ini. Firman Tuhan saat ini sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lain waktu.